Bisa kalian lihat di sini, ini adalah satu titik dimulai dari sini, Ibu tarik garis lurus ke sana. Ini namanya periode waktu supaya kita belajarnya lebih gampang. Jadi seolah-olah itu seperti kayak ini, waktu yang sedang berjalan. Nah, pada pertemuan ini Ibu membahas ada 3 periode. Periode yang pertama dimulai dari masa revolusi kemerdekaan, yang kedua masa RIS, yang ketiga masa demokrasi liberal. Jadi kita membahas ada 3 periode, yaitu masa revolusi kemerdekaan, masa RIS, dan masa demokrasi liberal. Nah, pembahasan kita masuk yang pertama, berarti yang di sini. Ini titik awalnya dimulai dari sini. Kita merdeka itu tanggal 17 Agustus. Tapi secara diurinya di sini tanggal 18 Agustus 1945. Periode 1 dimulai 18 Agustus, berakhir 27 Desember 1949. Periode ini dikenal sebagai masa revolusi kemerdekaan. Nah, pada masa ini konstitusi kita adalah ini, UUD 1945. Bentuk negara, kesatuan. Bentuk pemerintahan, republik. Nah, UUD di sini merupakan undang-undang dasar yang dibentuk oleh PPKI, disahkannya oleh PPKI. Nah, salah satu pasal di UUD itu ada pasal 4 aturan peralihan, yang intinya seperti ini. Sebelum MPR, DPR, DPA dibentuk, semua kewenangan dipegang oleh Presiden dibantu Komite Nasional. Menurut kalian, tahun 1945 sudah ada MPR? Belum. DPR? Belum. DPA? Belum. Nah, kalau tiga-tiganya belum ada, berarti yang memegang kewenangan adalah Presiden. Nah, karena semua kewenangan dipegang oleh Presiden, makanya saat itu Belanda kan masih kesini ya, menuduh kita sebagai negara diktator. Itu. Kenapa kok kita dituduh negara diktator? Karena semua kewenangan dipegang oleh Presiden. Kenapa semua kewenangan dipegang oleh Presiden? Karena saat itu MPR, DPR, DPR kan belum ada. Gitu. Nah, karena kita dituduh, menurut kalian kita dituduh diam saja? Kan tidak. Kita setelah dituduh oleh Belanda, kita mengeluarkan ada 3 maklumat. Maklumat yang pertama, maklumat Wakil Presiden 16 Oktober di sini. Nah, karena tadi tuduhannya karena kewenangan Presiden yang begitu luas, makanya isi yang pertama yaitu menghentikan kekuasaan luar biasa Presiden. Terus maklumat yang kedua, ini tentang pembentukan partai politik. Ini tanggal 3 November. Karena salah satu ciri negara demokratis yang tidak diktator itu yang ada partai politiknya. Terus yang ketiga, maklumat pemerintah 14 November 45 ini mengubah sistem pemerintahan kita dari presidensil ke parlementer. Ibu tarik ini, Ibu pindah ke sini. 14 November, Agustus, September, Oktober, November. Ini November. Berarti sebelum maklumat sistem pemerintahan kita dari titik sini ke titik sini adalah presidensil. Sedangkan setelah maklumat tanggal 14 sampai 27 Desember itu adalah parlementer. Salah satu ciri parlementer itu kan ada Perdana Menterinya. Nah, Perdana Menteri pertama saat itu adalah Sultan Syahrir. Itu periode 1 selesai. Bisa dipahami pelan-pelan ya kita belajarnya. Nah, setelah periode 1, di sini kita masuk periode 2. Periode 2 itu dimulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ini masa yang kedua, yaitu masa Republik Indonesia Serikat.
Nah, tadi kan Ibu menyampaikan ya kalau Belanda masih ke sini. Tujuan Belanda ke sini adalah ingin merebut kembali kemerdekaan kita. Terus kita diam saja tidak kalau kemerdekaan kita mau direbut? Kan tidak ya, kita melakukan perlawanan. Ada dua perlawanan, yang pertama fisik, yang kedua diplomasi. Kalau fisik itu yang perang-perang, diplomasi itu perundingan-perundingan. Ada berapa perundingan, masih ingat? Iya, ada 4 ya, ada Linggarjati, Renville, Roemroyen, dan terakhir sendiri adalah KMB di sini. KMB. Nah, berdasarkan hasil KMB di sini, Belanda kan mau mengakui kedaulatan kita, tapi ada syaratnya. Syaratnya bentuk negara kita ini harus ganti jadi federal. Tadinya kesatuan, ganti jadi federal. Konstitusinya jelas tidak cocok ya kalau pakai UUD, makanya ganti juga menjadi konstitusi RIS. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan kuasi parlementer. Kuasi ini semu. Semu berarti parlementer, tapi yang semu samar-samar. Nah, samar-samarnya di mana di sini? Kalau yang parlementer asli, Perdana Menteri itu dipilihnya oleh parlemen. Tapi karena kita kuasi, makanya dipilihnya oleh presiden. Begitu. Itu kuasi parlementer. Jelas? Nah, kalau jelas Ibu lanjut kembali. Di sini bentuk negara tadi federal. Bedanya federal dengan kesatuan ada yang tahu? Kalau federal itu kan berarti ada negara bagian, kayak di Amerika federal itu atau serikat. Nah, di Indonesia saat itu dibagi menjadi 16, kurang lebih 16 negara bagian. Nah, menurut kalian kita menerima KMB itu dengan senang hati atau terpaksa? Coba, iya terpaksa ya kita menerima itu supaya yang penting Belanda mengakui dulu. Nah, karena terpaksa makanya periodenya kalian lihat di sini 49 sampai 50. Kurang lebih cuma sekitar 8 bulan. Kenapa kok cuma 8 bulan? Karena setelah dibagi jadi 16 negara bagian, banyak negara bagian yang lain yang menginginkan gabung kembali ke NRI. Jadi cuma ada 3. Negara Sumatera Timur, Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur. Jadi cuma 3 negara bagian. Setelah 3 negara bagian ini bentuk seperti ini, terbagi 3. Ini yang di sini, ini tengah, ini yang pinggir. Nah, UUD itu masih berlaku tapi hanya di sini, di tengah-tengah dok. Yang berlaku menyeluruh adalah konstitusi RIS. Nah, setelah cuma 3 negara bagian, mereka sepakat pengen gabung lagi jadi satu negara atau bentuk negaranya pengen balik lagi jadi kesatuan. Tapi kan ada kendala, ini UUD, ini RIS. Boleh tidak kesatuan ada 2 konstitusi? Kan tidak, makanya di situ digabungkan antara UUD 1945 dan konstitusi RIS menghasilkan UU DS 1950. Itulah kenapa ini S sementara, namanya sementara kan nanti akan diganti gitu. Nah, berarti ini masuk periode ketiga. Dari periode 1 ke periode 2 karena KMB, periode 2 masuk ke periode 3 karena kesepakatan 3 negara bagian. Nah, berdasarkan kesepakatan 3 negara bagian, bentuk negara kita balik lagi jadi kesatuan. Tadinya federal, ganti kesatuan. Konstitusinya yang ini berarti tinggal ditarik ke sini, UUD DS. Bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer. Gitu. Terus pada periode ketiga di sini ada pemilu pertama 1955. Ini kan dimulai 17 Agustus 1950. Yang ini berakhirnya 59. Berarti 55 kan di tengah. Pemilu pertama milih DPR dan milih Badan Konstituante. Nah, Badan Konstituante ini tugasnya mengganti UDS. S-nya kan ini sementara.
yang bertugas mengganti UUD baru adalah Badan Konstituante. Tapi setelah terbentuk, mereka sidang berkali-kali tapi gagal. Jadi tidak mencapai kesepakatan. Nah, karena gagal, padahal ini S-nya sementara, berarti kan kita tidak punya konstitusi yang konkret, yang benar-benar permanen. Nah, saat itu langkah yang dilakukan Presiden adalah dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 59. Ini masuk periode keempat. Jadi dari periode 1 ke 2 beralih karena KMB, 2 ke 3 karena kesepakatan 3 negara bagian, 3 ke 4 nanti karena Dekret Presiden. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tutup dulu.